Hai guys, welcome to Social Exchange Podcast. Hai. Sekarang kita ada di episode ke 11. Udah jauh ya episode kita ya. Iya. Kayak hubungan siapa nih? Hubungan kameramen kita. Oke, kita perkenalan diri dulu. Gue Tika. Gue Zizi. Dan kameramen kita yang ada di belakang Haiko. Oke. 15 menit dulu ya. 15 menit dari sekarang. Sekarang lokasinya kita masih di rumah Coffee and Eatery guys. Masih di sana ya? di episode ke-10. Yang belum nonton, tonton dulu. Iya. Karena bahasnya Ini sekarang relate nih. Relate. Karena relate dan iya. lagi happening ya. Happening juga sih, karena kemarin kasus salah satu selebriti juga ya, ada yang kebongkar dari Instagramnya. Anda tahu kita mau bahas apa? Iya. Close friend. Aduh, sebenarnya Hal menarik nih, hal yang dan menarik. Konsepnya kayak apa sih, harusnya close friends itu kayak gimana sih sebenarnya? Karena orang kalau kita main Instagram ya, fitur close friends itu kita menggunakannya itu beda-beda setiap orang, ya nggak sih? Ada juga yang buat tempat untuk apa tuh namanya, show off, mungkin untuk nyindir, lebih ke nyindir gitu kan. Curhat-curhat gitu ya? Curhat, marah-marah. Tika biasanya tuh. Lu bukannya nggak di close friends juga lu? Enggak. Kalau di close friend, positive vibes ya kan, harus. Kan kita kan harus share yang positif-positif lah. Kalau yang aneh-aneh ya, lu juga tau lah gitu kan. Iya. Itu di close friends biasanya. Nah, close friends menurut lo ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, lo tuh apa tuh namanya? Memilih close friends itu gimana? Kalau gue, close friends gue itu mostly adalah following ya, pasti ya, following gue ya. Gue juga. Iya, sangat tidak membantu jawaban saya ya. Iya kan, sangat tidak membantu. Cuma gue nggak yang kayak yang karena lo sahabat gue masukin close friends gue yang sahabat gue aja nih. Misalkan gue best friends gue ada 5 orang, close friends gue cuma 5 orang, enggak kayak gitu. Jadi gue kayak lebih santai aja, kayak close friends gue ya orang-orang yang gue kenal, nggak mesti dia deket banget sama gue atau apa. Karena menurut gue nggak apa-apa gitu loh, mereka tahu the real gue kayak gimana, karena mereka di dunia nyata udah kenal sama gue gitu. Iya. Yes. Cuma karena kan followers gue kan nggak semuanya temen deket gue ya, nggak semuanya temen gue kan. Mantan gue. ada? Ada beberapa. Berarti nggak show off nih orang. Mau membuktikan sama mantan kalau dia tuh udah bahagia tanpa mantan, ya nggak sih? Tapi ya nggak nih? Tapi ada juga mantan gue yang nggak masuk followers gue. Nggak follow, nggak follow-followan. Biasanya yang pacarannya lama itu malah nggak follow-followan. Karena terlalu toxic kali ya. Oke, skip guys. Tapi jadi, gue juga kayak lo sih. Kenapa? Kalau mantan gue nggak masukin, tapi pacarnya mantan gue masukin. Berarti ini yang show off kayak gini. Enggak, gue mau membuktikan kalau misalnya ya tadi gue bilang gue udah bahagia tanpa mantan gue gitu. Ya nggak sih? Karena kan sebenarnya kan kenapa gue memilih close friend untuk lebih, bukan show off sih bahasanya. Kok kayak show off tuh kayaknya gue ria negatif banget gitu ya, kalau ya negatif gitu. Kalau show off tuh negatif. Mungkin lo kayak kayak lebih membuktikan bahagia, bukan bahagia lah. Sisi lain dari kita lah gitu kan. Biasa kan kalau kita di sharing di all friend kita kan kita selalu yang positif. Nah kalau di close friend gue biasanya nih yang gue share keanehan gue. Keanehannya contohnya kayak gimana tuh? Marah-marah ya kan. Terus tiba-tiba ntar gue mau sharing tentang gebetan mungkin, tentang pacar, tentang kita teleponan, bisa juga gitu. Typically yang ya memang orang-orang biasa lakukan saat mereka menggunakan fitur close friends berarti ya? Iya, karena kan kita kan account kita kan dua-duanya itu kan public. Jadi kan apapun yang kita share di public itu kan harus, dan nggak semuanya teman kita ya followersnya. Iya, harus yang memberikan dampak positif, bukannya yang marah-marah lah, malah suka bingung sebenarnya gitu kan. Bukannya pencitraan sih, tapi lebih kayak ya yang ngelihat lo kan banyak nih. Ya harusnya lo share yang bagus aja gitu loh, yang bisa memberikan motivasi ke orang-orang gitu loh. Karena di sosial media kayak
apalagi nih lu punya akun, lo tuh adalah gatekeeper dari sosial media lo sendiri gitu loh, kayak gitu. Apalagi kalau akun Iya. publik tuh semua tuh emang harus apa ya, postingan lo, terus kehidupan pribadi enggak sih, kayak kehidupan normal lo, bukan kehidupan normal, kehidupan lo sehari-hari, tapi yang positif tuh emang menurut gue sih nggak apa-apa sih di-share ya. Iya, nggak Di apa. publik sih nggak apa-apa, cuma As long as itu positif dan nggak menyinggung yang aneh-aneh sih. menyinggung Hal-hal ras sensitif, iya. Kayak gitu. kayak gitu deh. Tapi gue mau nanya, lo kalau misalnya nih punya close friend, Ya. lo takut nggak sama Takut apa tuh? hal-hal yang terjadi Yang- belakangan ini Iya, gitu kan? yang pernah terjadi gitu ya. Yang Nah, takut di share, takut ada yang cepu gitu. Kayak ya gue bukan siapa-siapa, lo mau cepuin gue apa gitu. kan laki anda Sultan Condet. Oh, anda Sultan Condet, maaf. Tapi kayak kalau mau cepu juga, maksudnya gue nggak pernah nge-share yang aneh-aneh sih di close friends gue. Paling kalau misalkan gue lagi kayak, ngerti gak sih, kayak manusia kan pasti punya sisi yang kadang tuh mau nyepam gitu kan, nyepam kayak hal-hal yang lo bilang kayak yang random tadi, kayak lo Yang aneh deh pokoknya. iya, yang random things kita gitu. Bahkan hal yang nggak penting gitu, misalkan gue lagi capek sama kerjaan kayak, aduh capek banget nih, cepet main cuma kayak gitu-gitu doang gitu loh. Jadi gue nggak takut sih kayak ngapain, karena gue hal yang gue share juga nggak aneh gitu loh. Iya sih, gue juga kayak gitu sih. Pasti, tapi yang kita pilih di close friend itu harus yang kalau gue ya, dari sisi gue itu yang pertama tuh harus yang kita percayai dulu, ya kan. Yang kedua tuh harus open minded. Iya nggak sih? Iya, menarik tuh open minded ya. Nanti kita bahas kali open minded ya. Oke. Ya pokoknya yang menerima, yang tadi Jizi bilang juga, yang menerima kelakuan aneh kita, yang menerima kita apa adanya, yang menerima kehidupan real kita itu gimana. Bentar Tik, tapi kalau lu bilang dia bisa menerima kehidupan lo, kayak lu tau dari mana dia bisa menerima gitu? Karena kadang kayak kita bahas di fake friends tadi gitu, itu aja nyaru gitu loh. Dari mana lo tahu orang ini bisa menerima? Itu sih agak susah. Makanya kan yang gue bilang kan, kenapa yang pertama itu tadi yang kita percayai dulu. Iya, Jadi kita tuh harus percaya sama orang-orang yang kita pilih di dalam close friend itu. Dan sebenarnya gue juga nggak nge-share yang aneh-aneh gitu ya kan. Paling cuma marah-marah gitu, marah-marah, ngeluh kerjaan ya kan, itu pasti gue share. Cuman untuk apa juga mereka, gue juga bukan siapa-siapa ya. Iya, Gue iya, bukan iya. siapa-siapa nih. Jadi kalau nggak misalnya- takut karena emang nggak ada yang aneh-aneh gitu loh sebenarnya. Yes. gitu Iya, sih. tapi kalau lebih maksudnya kalau ngepost yang aneh-aneh biasanya ada second account nggak sih? Iya nggak sih? Kalau gue nggak punya second, dulu gue punya second account pas PDKT sama orang kan biasanya kan punya second account tuh ya, biar FBI gitu kan, nih orang ngapain. Fake account kali, kalau second account kan kayak ketahuan tuh itu kita. Fake account kali, biar fake jadi nggak ketahuan Beda ya? gitu. Beda. Ya udah, gue nggak Second- tahu. Second Gue account cuma itu, punya 2 doang. second account itu kayak sisi lain loh. Tapi kalau fake account itu kayak dulu gue pernah punya fake account, namanya peninggi pelangsing pemutih. Jadi kayak all shop random gitu loh. Tapi gue udah nggak pernah buka lagi, itu tahun 2000. Itu fake account ya? Udah lama banget fake account gue bikin. Iya, biasa. Gue Dulu nggak kan punya masih second yang account kayak masih childish kayak Oh, kayak gue punya gitulah second pokoknya. account dulu pas kuliah semester awal, pas gue masih pacaran sama mantan gue. Itu gue share semuanya, apa kan biasa kan ya, waktu kuliah-kuliah kan biasanya kan aneh-aneh tuh, kayak Iya, kayak iya. keluar malam, itu biasanya gue share di second account gue, dan itu aneh, namanya juga aneh. Gue lupa namanya, sampai sekarang nggak pernah gue buka lagi sih. Udah. Tapi emangnya sih kalau kayak gitu pasti emang namanya aneh-aneh Berarti gitu. penting ya Penting apa? punya close friends. Close friends ya penting nggak penting sih? Tergantung, karena ada juga orang yang jarang ngepost apa-apa gitu loh di sosmed. Jadi kalau misalkan dia ngepost juga kayak ya udah dia jarang ngepost, ngapain dia punya close friends gitu. Ada juga yang kayak gitu nggak sih? Iya. Cuman kalau menurut gue, karena gue account public dan semuanya public tahu gitu Jadi kan, itu apa penting yang gue ya? share itu penting close friend menurut gue. Iya, benar-benar. Tapi even di close friends ya tetap mesti hati-hati sih, karena even orang yang lo percaya kayak pasti bisa jadi persepsi lo bisa salah gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Fake friend dong. Iya, karena kalau misalkan
lo aja misalkan lo percaya sama pasangan lo nih, tiba-tiba dia selingkuh, berarti dia merusak kepercayaan lo kan. Apalagi orang-orang yang cuma sekedar jadi followers lo dan dia ada di close friends lo gitu, nggak ada keterikatan apa-apa gitu loh. Kayak sama siapapun itu ya lo harus hati-hati kalau menurut gue sih, bener close friends. Cuma kalau gue nggak apa-apa, I don't care, karena di close friends gue cuma nyampain kayak gitu-gitu doang. Iya, kalau gue sih lebih kalau nge-share ya, yang tadi gue bilang gue nggak aneh-aneh. Pertama, yang kedua tuh gue tuh privacy hidup gue setengahnya lah, setengahnya privacy hidup gue share di situ. Kayak gue lagi jalan sama siapa, gue lagi makan sama siapa, biasanya gue share di close friends gue, di bintang hijau itu ya. Tapi kalau gue kan gue nggak pernah nge-share privacy hidup gue di akun publik gue. Tapi kalau misalkan lo punya gebetan nih ya, itu gue masukin close friend kok. Oh, lo masih close friend. Karena kadang kan ada yang suka jaim nih, kayak dia pengen nge-share tapi maunya di depan gebetannya kelihatannya kayak anaknya kalem, jaim gitu kan. Biasanya kalau lagi proses PDKT kan orang ya sejaim mungkin lah ya. Itu jadi malu masukin gebetannya ke close friends. Tapi kalau menurut gue malah penting. Iya, karena dia tahu. Jadi dia nggak kaget. Iya, jadi lo tuh nggak yang, kalau menurut gue penting karena gue orangnya to the point kan. Jadi gue kayak gini nih, lo lihat nih, gue ketika gue di close friends gue ngepost ini yang the real me gitu loh. Jadi ya benar kata lo, biar nggak kaget gitu loh. Karena gue bukan tipe yang kayak PDKT jaim terus tiba-tiba ntar dia shock gitu pas udah jalan berapa lama. PDKT juga video call gue tanpa make up kok. Iya itu penting sih. Kan biasanya kan kalau sekarang kan PDKT kan make upnya itu bawa banget. Nah kalau gue ya udahlah ya, mau video call sama gebetan tadinya nggak make upan malah tadi lagi tidur ya kan. Aku mau video call dandan dulu bentar, diajaknya jam 7, jam 8 dia baru baru balas baru siap. Iya sih. Gue cuek orangnya, kan lo tau sendiri. Gue cuek close friend banyak ya, tapi banyak. Cuma itu sih kayak friend lo ada berapa sih? Ada banyak gue, kan? Ada berapa ya? Banyak lah pokoknya. Lo tau nggak kenapa gue naruh jadi close friends gue jangan merasa spesial ya. Jahat. Nggak, maksudnya kayak berarti gue percaya sama kalian guys. Lo tau nggak? Lo mau tau nggak kenapa gue naruh pacarnya mantan gue di close friend gue? Kenapa? Karena mereka insecure sama gue. Oh iya? Insecure mantan gue itu masih ada hubungan sama gue. Jadi biar mereka nggak insecure, biar mereka juga hubungannya baik-baik aja, dan gue tidak mau untuk mengikut campurkan lagi hubungan mereka. Karena ada satu pacar mantan gue yang kayak gitu. Jadi gue masukin dan gue bahagia dengan kehidupan gue sekarang gitu. Lo tuh nunjukin gue tuh udah punya kehidupan masing-masing. Lo kan juga udah punya kehidupan masing-masing nih. Ya sudah gitu. Kenapa lo mesti ngebahas-bahas? Tapi emang kalau masalah mantan kayak gitu, kita tuh kadang nggak tahu apa-apa, suka dibawa-bawa sama pacarnya mantan kita. Iya, kita nih nggak tahu apa-apa. Nanti bisa kita bahas kali ya, soalnya gue ada pengalaman juga kayak gitu. Oh gitu? Iya. Gue sih kan ada pengalaman, makanya gue masukin close friend. Lo pernah gak sih masukin pacar mantan lo ke close friend? Enggak sih, karena akhirnya dia waktu itu nge-block atau nge-unfollow gue gitu. Gara-gara ada masalah juga. Tapi jujur, gue sih nggak ada masalah sama pacarnya mantan gue ya, dan mantannya pacar gue. Tapi keluarga lo masuk close friends lo nggak? Tidak. Keluarga kan yang paling dekat aja nggak masuk close friends guys. Jadi belum tentu yang memang deket doang gitu loh. Ada aspek-aspek lainnya. Lebih asik sih. Asik nggak sih? Yang ini orang asik nih menerima kita. Tapi yang paling jelas itu adalah open minded sih, yang kita kayaknya open minded nih gitu kan. Kalau biasanya kan kalau keluarga kan ntar bapak gue tahu, ntar dia ngadu sama orang tua gue gimana, jadi ya udah. Jadi pokoknya intinya kalau close friends itu nggak mesti lo emang best friends in real life gitu ya. Maksudnya nggak cuma best friends doang gitu. Maksudnya ada aspek-aspek lainnya kayak masalah trust, terus juga tadi apa sih? Open minded atau enggak kelihatannya gitu kan. Itu penting tuh. Pokoknya kepercayaan dulu sama open minded dulu. Tapi berarti kalau dari yang lo lakukan itu berarti ada kayak misalkan kita ada tujuan lagi nggak sih? Ada tujuan, dong. Iya, jadi kayak misalkan yang masukin susah ngomongnya. Yang kita masukin close friends adalah kalau misalnya kita punya intensi ke orang itu, kita bisa masukin orang itu ke close friends kita kan. Terus di remove lagi dari close friends. Kalau kita habis kontennya selesai,
kita remove lagi deh. Enggak sih, gue tuh tetep aja close friend gue ada 30 orang nih. Ya udah Oke. sampai kapan gue juga 30 orang. Oh, I see. Oke. Gitu. Gitu deh bahasan Berarti kita. itu aja kali ya Jadi jangan tentang share close friends ini. jangan share sembarang close friendnya lo, sepercaya lo. Jangan Iya benar. share hal-hal yang benar-benar sensitif, hal-hal yang benar-benar pribadi untuk Yes. privacy untuk lo atau pasangan lo gitu, benar-benar privacy banget, itu jangan pernah di-share karena kita Nanti akan nggak merugikan pernah, lo sendiri. ya, gitu. kita nggak pernah tahu nih Musuh dalam selimut. fake friends kita siapa. Iya, fake friends kita kan? siapa? Oke Iya. deh. Itu aja kali ya guys di episode kita kali ini. Yes. So thank you for watching. Tadi dulu. Oke, lupa. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan di share di seluruh sosial media yang Yes, kalian benar. punya. Terus juga kita ada di mana Tik? Ada audio. di audio. Kalau kalian lagi nyetir, kalau kalian lagi belajar tapi males dan mau dengerin suara merdu dari kita, kalian bisa di Nation Idol Spotify dan juga di Anchor dan juga di mana? Yes, di TikTok kita ada di Social Exchange Podcast, Dan- socialexchange.podcast. Dan jangan lupa untuk follow Instagram baru kita. Iya, benar. Social Di Exchange sini. Podcast. Di sini. Iya, nanti. Tolong diedit Iya. di sini. Oke, itu aja ya guys. Thank you for watching. See And you. see you in the next episode. Bye.